Angin dingin berhembus tajam, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang membusuk. Bukit bayangan menjulang tinggi, puncaknya seperti mencakar langit yang berwarna merah tua, diterangi 2 bulan yang menggantung di atas dunia Mara. Kabut pekat bergerak perlahan di antara pepohonan yang bengkok dan terpuntir seperti tangan makhluk yang mencoba meraih sesuatu di udara. Kilatan petir membelah langit, menggetarkan tanah di bawah kaki mereka. Rio dan Krepa melangkah hati-hati di jalan berbatu yang menanjak. Suara langkah mereka menggema di antara lembah yang sunyi. Di kejauhan, di atas daratan luas yang berada di puncak bukit, ribuan orang berkumpul. Obor-obor menyala di sekitar mereka, menciptakan bayangan yang menari-nari di antara para prajurit dan penduduk yang telah bersumpah setia kepada Rio. Sebagian besar dari mereka adalah para penyintas, orang-orang yang telah kehilangan rumah, keluarga, dan kehidupan mereka akibat pasukan kegelapan Raja Azaret. Ada pula para pejuang yang dulunya terjebak di dunia Mara, hidup tanpa tujuan. Kini mereka berdiri tegak, mata mereka bersinar dengan harapan baru, menantikan sosok pemimpin yang telah menyelamatkan mereka. Ketika bayangan Rio dan Krepa mulai terlihat di puncak bukit, terdengar suara bergemuruh. Pimpinan kita telah tiba! Seperti gelombang yang menghantam daratan, seluruh pasukan serentak berlutut. Kepala mereka menunduk dalam penghormatan. Tanah bergetar di bawah kekuatan ribuan tubuh yang membungkuk, menciptakan gema yang beresonansi dengan udara malam. Krepa yang berdiri di sisi Rio mendesis pelan. Sah, mereka menunggumu, Rio. Rio berdiri diam sejenak, menatap lautan makhluk Mara di hadapannya. Mata mereka menyala dalam kegelapan, bukan dengan ketakutan, melainkan dengan semangat yang membara. Ia mengepalkan tinjunya, merasakan beban tanggung jawab yang kini ada di pundaknya. Tidak, Krepa, mereka menunggu kita. Rio menegaskan. Krepa hanya tersenyum mengerikan, walaupun itu adalah senyuman bahagianya. Di antara kerumunan, seorang pria bertubuh besar dengan bekas luka panjang di wajahnya maju ke depan. Torik, mantan kepala desa yang hancur akibat serangan Abyssus Tenebris, mengangkat tampaknya tinggi-tinggi. Panglima dunia Mara telah kembali. Pemimpin kita, Rio! Suaranya menggelegar, mengguncang malam. Rio! 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 Sorakan bergemuruh di seluruh bukit. Beberapa orang mengangkat senjata mereka ke langit. Suara logam bertemu logam menciptakan dentingan keras yang menggema. Yang lain menghentakkan kaki mereka di tanah secara serempak. Daratan bergetar oleh irama perang yang mereka ciptakan. Obor-obor berkobar lebih terang, seolah merespon energi yang meluap-luap di tempat tersebut. Di antara kerumunan, seorang wanita berambut perak panjang melangkah maju. Selvara, tabib dari desa yang telah dimusnahkan oleh kegelapan, menundukkan kepalanya dengan hormat. Kami semua di sini berkatmu, Tuan Rio. Tanpamu, dunia Mara akan tetap menjadi tanah tanpa harapan. Kami tidak lagi takut. Kami akan berjuang bersamamu, pemimpin. Suaranya lembut, akan tetapi penuh keyakinan. Sorakan kembali menggema, lebih keras dari sebelumnya. Namun, di tengah suara yang mengguncang itu, Rio tetap diam. Ia menatap setiap wajah yang ada di hadapannya. Mata mereka berbicara lebih banyak daripada kata-kata yang mereka ucapkan. Ia melihat luka, kehilangan, penderitaan, tapi lebih dari itu, ia melihat harapan. Perlahan, Rio melangkah maju, menaiki sebuah batu besar yang berada di tengah daratan. Tempat itu adalah titik tertinggi di bukit, tempat di mana para pimpinan berdiri untuk berbicara kepada pasukannya. Angin berdesir lebih kencang saat ia berdiri di sana. Jubahnya berkibar di bawah cahaya bulan merah. Krepa menatapnya dari bawah, matanya yang seperti reptil menyipit tajam.
Sudah waktunya. Rio menarik nafas dalam, lalu dengan suara yang tegas dan bergema di seluruh bukit bayangan ia berbicara. Hari ini kita tidak akan lagi menjadi buronan. Kita tidak akan lagi menjadi korban. Ia mengangkat tangannya ke langit. Mulai malam ini kita adalah prajurit. Kita adalah prajurit Mara. Sorakan membahana seperti badai yang meledak di atas bukit. Mara! 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 Langit dunia Mara bergetar oleh pekikan. Angin dingin menerpa bukit bayangan, membawa serta aroma tanah lembab dan asap obor yang berkobar di sekeliling daratan luas. Dari atas, batu besar yang menjulang di tengah perkemahan, Rio memandang ribuan pengikutnya. Mata mereka yang penuh harapan dan tekad memantulkan cahaya kemerahan dari 2 bulan yang menggantung di langit dunia Mara. Kabut yang bergerak perlahan di sela-sela pepohonan menciptakan siluet bayangan yang meliuk-liuk seperti roh gelap yang mengintai dari kejauhan. Bunyi senjata yang dipukulkan ke perisai menggema, menambah ketegangan yang melingkupi seluruh area. Sorakan yang sebelumnya menggelegar, kini mulai mereda. Semua mata tertuju pada sosok di atas batu. Mereka menunggu. Krepa berdiri di samping Rio. Tubuhnya yang ramping dan bersisik berkilauan samar di bawah cahaya obor. Matanya yang tajam seperti reptil menyapu kerumunan dengan kewaspadaan. Ia tidak banyak bicara, tetapi keberadaannya saja sudah cukup untuk mengintimidasi siapapun yang meragukan kekuatan mereka. Ini milikmu, Rio. Bisiknya pelan, suaranya seperti desiran angin di antara pepohonan. Rio mengangkat kepalanya, menatap langit sejenak. Dunia Mara bukan lagi tempat asing baginya. Ia telah berjalan di antara reruntuhan desa yang hancur, melihat orang-orang yang kehilangan segalanya. Ia telah bertarung melawan kegelapan yang melahap dunia tersebut. Tapi kini, untuk pertama kalinya, ia melihat harapan. Ia menarik nafas yang dalam, kemudian ia mengangkat satu tangan ke udara. Suasana langsung hening, tidak ada yang bergerak, tidak ada yang bersuara. Semua orang menahan nafas menunggu pemimpin mereka bicara. Rio mengembuskan nafas perlahan, lalu dengan suara bergema di seluruh bukit bayangan ia berbicara. Suaranya tegas, menggema di antara lembah, tatapannya menajam, menyapu seluruh pasukan yang kini hanya menatapnya dengan penuh harap. Hari ini aku berdiri di hadapan kalian bukan sebagai seorang penyelamat, tetapi sebagai seorang pemimpin. Dunia Mara telah lama berada dalam kegelapan. Kita telah kehilangan rumah, keluarga, dan harapan. Ia mengepalkan tinjunya. Raja Saret dari Abius Tenebris telah merenggut segalanya dari kita. Sorakan kemarahan meledak dari barisan pasukan. Para prajurit mencengkram senjata mereka lebih erat. Beberapa dari mereka menghentakkan kaki ke tanah, menciptakan getaran berat yang menyambar setiap gelombang. Rio menunggu sejenak, membiarkan kemarahan itu berkobar sebelum ia melanjutkan. Ia mengangkat tangannya ke langit, suaranya seperti petir yang menggelegar. Tapi tidak lagi. Hari ini kita tidak akan lari, kita tidak akan bersembunyi, dan kita akan bangkit dan mengambil kembali apa yang menjadi milik kita. Pekikan perang kembali meledak. Beberapa orang menghantam pedang mereka ke perisai, menciptakan simfoni kemarahan yang bergetar di udara. Rio menghentakkan pedangnya keluar dari sarungnya. Ujungnya berkilauan di bawah cahaya bulan. Aku bersumpah di bawah langit dunia Mara, kita akan menjatuhkan Abisus Tenebris dan menghancurkan Raja Saret. Hancurkan mereka! Suara seseorang bergema di antara lautan manusia. Kita adalah
prajurit Mara! Rio mengacungkan pedangnya ke atas. Suara mereka menggetarkan langit, dan di kejauhan kegelapan yang selama ini menguasai tanah itu mulai merasa terancam. Suara senjata bertemu senjata menggema di seluruh bukit bayangan. Dentuman kaki menghantam tanah dengan ritme perang yang semakin menggila. Para prajurit mengangkat senjata mereka, menatap Rio dengan mata penuh keyakinan. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kebimbangan. Mereka siap untuk bertarung. Hidup Panglima Rio! Hancurkan Abyssus Tenebris! Sorakan perang menggelegar. Bukit bayangan yang selama ini hanya menjadi saksi bisu penderitaan dunia Mara ini berguncang oleh kebangkitan pasukan yang telah lama tertindas. Di tengah kegemparan itu, Krepa menoleh ke arah Rio. Sah, kau benar-benar tahu bagaimana membakar semangat mereka, Rio. Rio tidak menjawab, hanya menyeringai tipis. Ia tahu betul, ini bukan sekedar peperangan biasa. Ini adalah permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Dari kejauhan, langit dunia Mara tanpa lebih gelap dari biasanya. Awan bergulung, dan angin dingin yang berhembus terasa membawa bisikan-bisikan samar. Sesuatu sedang menunggu di ujung perjalanan tersebut. Namun, Rio tidak pernah gentar. Dengan pasukan Mara di belakangnya, ia siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Perang telah diumumkan, tidak ada jalan lain untuk kembali. Bunyi keras meja kayu yang dipukul oleh kepalan tangan Rio menggema di dalam tenda besar di puncak Bukit Bayangan. Obor yang tertancap di dinding kain berkibar, cahayanya bergetar, menciptakan bayangan hitam yang menari-nari di wajah para jenderal yang duduk melingkar. Di tengah ruangan, terbentang peta kasar dunia Mara, digambar dengan tinta hitam ke atas kulit binatang. Peta itu menunjukkan berbagai wilayah yang telah mereka kuasai, dan satu titik hitam besar di pusatnya, simbol Abyssus Tenebris, benteng yang tidak tertembus yang dijaga oleh kabut hitam beracun dan jiwa-jiwa mati yang diperbudak oleh Raja Azaret. Rio berdiri penuh wibawa, matanya bersinar oleh api strategi yang tengah berkobar di dalam pikirannya. Ia mengetukkan jarinya tepat di pusat Abyssus Tenebris. Kita tidak akan menyerang secara langsung. Bentengnya terlalu kuat. Para jenderalnya mengangguk. Garot, seorang pria bertubuh raksasa dengan janggut lebat dan bekas luka di pipi kiri, menyilangkan tangannya di dada. Jika kita menyerbu tanpa rencana matang, kita hanya akan membuang nyawa kita, pemimpin. Suaranya berat dan dalam, menggema seperti guntur yang menggelegar di kejauhan. Di sudut ruangan, Krepa duduk di atas peti kayu dengan mata reptilnya menyipit, mencermati peta dengan tatapan penuh perhitungan. Sah, bahkan dengan pasukan sebanyak ini, kita tidak mampu menembus Abyssus Tenebris dalam satu serangan, Rio. Suasana hening. Semua yang hadir merenungkan jalan masuk ke dalam benteng terkutuk tersebut. Lalu, bagaimana kita akan masuk? Salah satu jenderal akhirnya bertanya. Saat itulah suara serak memecah keheningan. Aku tahu rencananya. Semua mata orang beralih ke sosok pria tua yang berdiri di dekat pintu tenda. Wajahnya penuh bekas luka, matanya tajam seperti seseorang yang telah melihat neraka dan kembali dengan cerita yang menakutkan. Ia adalah satu-satunya penduduk desa yang berhasil selamat setelah kampung halamannya dihancurkan oleh pasukan Abyssus Tenebris. Pria tua itu melangkah maju dan meletakkan tangannya di peta, tepat di sisi timur Abyssus Tenebris. Di sini. Rio menatapnya dengan tajam. Apa yang ada di sana, Pak Tua? Pria tua itu menarik nafas dalam, lalu menjelaskan dengan nada yang penuh kepahitan. Para pedagang. Para jenderal saling bertukar pandang. Garot mengernyit. Pedagang? Apakah kau bercanda, pria tua? Pria tua itu menggeleng. Aku mengenal beberapa dari mereka.
Mereka sering keluar masuk benteng kerajaan, menjual barang-barang langka kepada penghuni Abyssus Tenebris, dan mereka tidak pernah dicurigai. Obor di ruangan itu berkedip, seolah ikut merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Rio menyipitkan mata. Kau yakin mereka bisa dipercaya? Aku telah bekerja dengan mereka sebelumnya. Mereka tidak peduli dengan perang ini. Mereka hanya peduli pada keuntungan. Jika kita bisa membayar harga yang tepat, mereka akan membantu kita menyusup ke dalam. Pedagang selalu punya dua wajah. Kita harus berhati-hati. Aku setuju. Jika mereka berkhianat, kita bisa berjalan langsung ke dalam perangkap. Garrot menambahkan dengan nada yang kasar. Rio terdiam, merenungkan resiko dan peluang yang ada. Ini adalah satu-satunya cara yang masuk akal jika mereka bisa menyusup ke dalam Abyssus Tenebris tanpa dicurigai. Mereka bisa mencari celah untuk membuka gerbang dari dalam. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berbicara. Kita tidak punya pilihan lain. Ia menatap semua orang di sekelilingnya, memastikan mereka mengerti bahaya yang akan mereka hadapi. Jika metode ini bisa membawa kita masuk, maka kita akan mencobanya. Suara petir langsung menggelegar di langit, seolah menandai awal dari sebuah misi berbahaya yang akan menentukan takdir dunia Mara. Angin malam berhembus tajam, menyapu dedaunan kering yang berserakan di tanah berbatu. Langit di atas bukit bayangan kelam, tertutup awan tebal yang menggantung berat seperti pertanda buruk. Di bawah cahaya redup obor, sekelompok prajurit pilihan bersiap untuk menyusup ke Abyssus Tenebris. Mereka menggunakan jubah lusuh, penuh tambalan, menyerupai pedagang keliling yang terbiasa hidup di jalanan keras dunia Mara. Beberapa dari mereka membawa peti kayu berisi barang dagangan palsu, pedang berkarat, permata buatan, dan rempah-rempah yang telah dicampur dengan pasir untuk memperkuat penyamaran mereka. Di antara mereka, Krepa berdiri tegak, tubuh reptilnya terbungkus mantel hitam, matanya yang menyerupai mata ular berkilat samar di bawah tudungnya. Aku tidak suka berpura-pura, tapi untuk kali ini, baiklah. Suaranya datar, ada nada malas yang terselip di sana. Rio melangkah mendekat dan menempuk bahunya dengan kuat. Jaga mereka baik-baik, Krepa. Jika ada yang mencurigakan, segera mundur. Krepa menyeringai tipis, memperlihatkan gigi-gigi tajamnya yang bersinar dalam gelap. Jangan khawatir, Rio. Kalau ada yang macam-macam, mereka akan merasakan cakarku. Pria tua yang menjadi pemandu mereka memberikan isyarat. Saatnya kita berangkat. Dengan langkah yang hati-hati, rombongan pedagang bayangan mulai bergerak. Mereka harus melewati lembah beracun, tempat udara dipenuh gas yang bisa melumpuhkan makhluk hidup, dan menyeberangi sungai hitam, aliran air kental berbau belerang yang konon mengandung kutukan jiwa-jiwa tersesat. Di kejauhan, gerbang Abyssus Tenebris menjulang, hitam dan angker, dijaga oleh patung iblis bertaring yang seolah menatap siapapun yang mendekat. Sementara itu, pasukan utama Rio tetap bertahan di luar wilayah kerajaan, menunggu kabar dari tim penyusup. Langit malam bergetar ketika petir menyambar jauh di Cakrawala. Hujan gerimis turun perlahan, membasahi pepohonan mati dan tanah berbatu di sekitar perbatasan Abyssus Tenebris. Di dalam kegelapan, ribuan prajurit Mara bersembunyi. Mereka berjongkok di balik reruntuhan kuno. Tubuh mereka dibalut kain gelap untuk menyatu dengan bayangan. Tidak ada satupun suara kecuali deru nafas tertahan dan gesekan ringan besi pada sarung pedang. Rio berdiri diam, matanya mengawasi kerajaan dari kejauhan. Cahaya obor di tembok Abyssus Tenebris berkelap-kelip, seolah mencoba menantang keberanian mereka. Di sampingnya, Garrot, jenderal raksasa yang dikenal sebagai palu besi Mara, menggenggam kampaknya dengan erat. Bagaimana jika mereka tertangkap? Tanyanya pelan, suaranya seperti gemuruh badai yang tertanam.
Rio mengepalkan tangannya. Maka kita akan menyerbu mereka lebih awal, entah kita siap atau tidak. Angin dingin bertiup kencang, membawa bisikan dari dunia Mara. Semua yang ada di sana tahu bahwa yang menanti mereka tidak ada jalan mundur. Mereka hanya menunggu satu sinyal, tanda bahwa penyusupan berhasil. Semuanya, tunggu perintah dariku. Mereka menunggu dalam kegelapan, menanti perang akan dimulai. Tim penyusup akhirnya mencapai perbatasan Abyssus Tenebris. Mereka merapatkan jubah mereka, menundukkan kepala, dan melangkah perlahan menuju gerbang utama. Yang mereka temui di sana adalah pemandangan yang tidak terduga. Penjagaan jauh lebih lemah dari yang mereka duga. Di depan gerbang, hanya ada beberapa prajurit berseragam hitam dengan mata lelah dan wajah yang lesu. Salah satu dari mereka, seorang penjaga bertubuh kurus dengan helm berkarat, melangkah maju dan berbicara dengan pedagang yang menemani mereka. Kalian datang di waktu yang tepat. Raja Azaret sedang sibuk dengan perang di barat, jadi kami kekurangan tenaga menjaga di sini. Suaranya terdengar malas. Krepa yang berdiri di belakang para pedagang menahan tawa. Sepertinya nasib berpihak kepada kita, Rio. Gumamnya dalam hati. Dengan hati-hati, rombongan mulai melangkah masuk melalui gerbang benteng yang terbuka. Tidak ada pemeriksaan ketat, tidak ada kecurigaan. Mereka akhirnya berhasil masuk. Krepa memberikan isyarat kepada para prajurit Mara yang menyamar. Mereka berpencar, mengamati kondisi dalam benteng, mencari kelemahan yang bisa mereka manfaatkan. Di luar benteng, Rio mengangkat kepalanya. Sebuah bayangan burung hitam melesat ke langit. Itu adalah sinyal dari Krepa. Penyusupan berhasil. Rio kemudian mengangkat tangannya ke udara, lalu mengepalkan telapak tangannya. Semuanya, bersiap! Guntur kembali menggelegar di langit. Perang akan segera dimulai. Kabut pekat menyelimuti Abyssus Tenebris, membuat malam terasa lebih mencekam. Jalan-jalan berbatu di dalam kota terasa sunyi. Hanya sesekali terdengar suara langkah patroli penjaga yang tersisa. Suasana tanpa terlalu legang. Di balik bayang-bayang gang sempit, Krepa berjongkok bersama beberapa prajurit penyusup. Matanya bersinar kehijauan, memperlihatkan jalur pergerakan musuh. Ini terlalu mudah. Ia menyeringai, lalu menyalakan obor biru ke udara, sinyal untuk Rio dan pasukan utama. Dari kejauhan, Rio melihat cahaya itu menari di langit malam. Ia mengepalkan tinjunya. Sekarang, waktunya bergerak. Kita tidak akan mendapat kesempatan lebih baik dari ini. Tanpa ragu, ribuan prajurit Mara muncul dari kegelapan. Mereka bergerak dalam keheningan. Senjata mereka siap mencabut nyawa siapapun yang menghalangi jalan mereka. Beberapa penyusup yang sudah lebih dulu masuk ke kota memasang bom sihir di gerbang utama, menyelinap dengan cepat sebelum ada yang menyadari. Lalu, dengan satu isyarat dari Rio, ledakan besar mengguncang gerbang Abyssus Tenebris. Batu-batu besar terlempar ke segala arah, menghantam rumah-rumah dan jalanan berbatu. Api membubung tinggi, menerangi langit yang sebelumnya gelap gulita. Gelombang kejut ledakan membuat para penjaga terpental ke udara sebelum tubuh mereka jatuh dan remuk di tanah. Serang! Rio menarik pedangnya, menerjang ke depan diikuti oleh pasukan Mara yang melesat seperti gelombang hitam menuju Abyssus Tenebris. Hentikan mereka! Seorang kapten penjaga menyilangkan pedangnya dengan salah satu prajurit Mara, tapi hanya dalam sekejap. Darah menyembur di udara saat pedang prajurit Mara menebas tenggorokannya. Benturan senjata bergema di seluruh penjuru kota. Prajurit Mara menghunus pedang, menebas siapapun yang berani menghalangi jalan mereka. Darah mulai mengalir di atas batu-batu hitam Abyssus Tenebris, membentuk sungai merah yang mengerikan. Di tengah kekacauan,
Krepa berlari ke arah bangunan, melompat ke atap dengan lincah. Matanya menyala, cakarnya mencakar batu seperti pisau membelah mentega. Sah, kalian tidak cukup cepat untuk melawanku. Dengan kecepatan luar biasa, ia melesat seperti bayangan. Cakarnya mencapik dua prajurit yang mencoba menghadangnya, membuat mereka ambruk dengan luka menganga di dada. Tidak, kita tidak boleh kalah. Serbu! Seorang komandan Abysus Tenebris membakar tombaknya dengan api biru, lalu berlari menuju Rio. Dengan teriakan penuh amarah, ia menghantam tanah. Gelombang energi menghempaskan beberapa prajurit Mara ke udara, namun Rio tetap berdiri tegak. Ketahuilah, kau mengincar orang yang salah. Dengan satu gerakan cepat, Rio mengayunkan pedangnya. Tombak lawan terbelah dua dan tubuh komandan itu berhenti seketika. Matanya membelalak sebelum kepalanya terpisah dari tubuhnya. Terus maju! Gerbang utama akhirnya jatuh dalam waktu singkat. Pasukan Rio merengsak lebih dalam menuju benteng utama, di mana para jenderal Abysus Tenebris sudah menunggu. Rio menerobos pintu benteng utama diikuti pasukan terbaiknya. Batu-batu besar yang dulunya menyangga pintu kini berserakan di lantai, mendorong oleh ledakan yang barusan mereka gunakan untuk masuk. Namun, di depan tangga menuju aula utama, sekelompok prajurit elit Abysus Tenebris sudah menunggu. Mata mereka memancarkan cahaya merah, baju zirah hitam pekat. Mereka tampak seperti bayangan kematian. Di tengah mereka berdiri 4 jenderal utama Raja Zaret. Salah satu dari mereka melangkah maju. Tubuhnya besar, menggunakan zirah hitam yang menyerap cahaya di sekitarnya. Tanduk tajam mencuat dari helmnya, dan di tangannya ada pedang raksasa yang diselimuti kabut hitam. Siapa yang berani menentang kebesaran Raja Zaret? Suara jenderal itu menggema di dalam aula benteng, beresonansi hingga ke dinding-dinding batu. Rio melangkah maju, matanya bersinar tajam. Aku. Jenderal itu menatap Rio dengan tatapan menghina, lalu tertawa dingin. Maka bersiaplah untuk mati. Tanpa aba-aba, mereka berdua saling bertabrakan. Pedang bertemu pedang. Rio melancarkan serangan cepat, tetapi jenderal itu menangkis setiap serangan dengan mudah. Setiap tebasan menghancurkan lantai benteng, meninggalkan retakan besar yang menyebar seperti sarang laba-laba. Kau lumayan cepat, bocah asing. Tapi itu tidaklah cukup. Jenderal itu mengayunkan pedangnya ke bawah. Tanah pecah berkeping-keping, mengirimkan gelombang kejut yang melemparkan beberapa prajurit Mara ke udara. Tetapi Rio tidak mundur. Aku sudah menghadapi yang lebih buruk dari ini. Dengan gerakan kilat, ia melompat ke udara, menghindari gelombang kejut, lalu menebas ke bawah. Jenderal itu menangkis, tetapi dampak dari serangan itu cukup kuat untuk membuatnya mundur beberapa langkah. Sementara itu, Krepa berhadapan dengan jenderal lain. Wanita itu berdiri anggun dengan cambuk berduri yang berkilauan. Matanya memancarkan aura mengerikan. Hanya makhluk buangan sepertimu yang berpihak pada manusia. Krepa menyeringai, matanya menyala penuh pembunuhan. Sah, aku bukanlah buangan. Aku adalah mimpi burukmu. Cambuk berduri melayang di udara dan meledak menjadi bayangan hitam yang membentuk ilusi mengerikan. Jeritan-jeritan nyaring terdengar dari segala arah, seolah-olah ribuan jiwa tersiksa berteriak di balik bayangan. Namun Krepa tidak terpengaruh. Sah, aku hidup dalam kegelapan lebih lama darimu. Dengan kecepatan yang luar biasa, Krepa menghindari setiap serangan cambuknya. Cakarnya menebas ke depan, memutus ujung cambuk wanita itu dalam sekejap. Tidak mungkin. Wanita itu mencoba mundur, tetapi Krepa sudah ada di belakangnya. Sah, sudah kubilang, aku adalah mimpi burukmu.
Cakar Krepa mencabik tubuhnya menjadi dua. Darahnya mewarnai lantai benteng. Sementara itu, Rio masih bertarung dengan sengit. Dengan satu tebasan penuh kekuatan, Rio akhirnya menusuk pedangnya tepat di jantung lawannya. Jenderal itu terpaku di tempat, matanya melebar sebelum tubuhnya roboh ke tanah, menggetarkan seluruh benteng. Rio menarik nafas berat, lalu menatap sekeliling. Benteng utama telah dikuasai. Pasukan Abyssus Tenebris mulai kehilangan semangat. Mereka melihat para pimpinan mereka telah gugur, dan tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan mereka. Di sudut aula, seorang kapten melemparkan pedangnya ke tanah dan berlutut di hadapan Rio. Kami menyerah, Katanya dengan suara yang gemetar. Prajurit lainnya mulai menjatuhkan senjata mereka, menyadari bahwa tidak ada lagi gunanya melawan. Rio mengamati mereka dengan tatapan yang tajam. Aku tidak akan membunuh kalian. Seluruh aula menjadi hening. Namun, mulai hari ini, kalian bukan lagi pasukan Raja Azaret. Rio menatap mereka dengan penuh wibawa. Kalian, mulai sekarang, adalah bagian dari prajurit Mara. Para prajurit yang tersisa saling pandang, lalu menundukkan kepala. Mereka menerima kenyataan bahwa mereka kini berada di bawah komando baru. Di puncak menara Abyssus Tenebris, Rio berdiri tegak. Jubahnya berkibar tertiup angin. Matanya menatap cakrawala. Di bawahnya pasukan Mara bersorak. Abyssus Tenebris telah jatuh. Suara menggema disambut dengan teriakan kemenangan yang membahana di seluruh benteng. Meriam terakhir meledak di kejauhan, menandakan berakhirnya pertempuran. Namun, meskipun kemenangan itu manis, Rio mengetahui satu hal, perang belum selesai. Di kejauhan, di medan perang lain, Raja Azaret pasti telah mendengar berita tersebut, dan ketika ia kembali, perang yang lebih besar akan terjadi. Langit di dunia Mara menghitam. Awan-awan gelap berputar seperti pusaran neraka, memancarkan kilatan petir merah yang menyambar tanah dengan suara menggelegar. Hujan api mulai turun dari langit, membakar hamparan gurun hitam di kejauhan. Udara dipenuhi dengan bau belerang, dan dari batas cakrawala, sebuah barisan pasukan bergerak seperti gelombang hitam yang menelan segala sesuatu di jalannya. Mereka bukan sekedar prajurit biasa. Pasukan bayangan Raja Azaret, entitas tanpa jiwa yang lahir dari kegelapan abadi. Mata mereka kosong, tapi memancarkan cahaya merah darah. Tubuh mereka bergerak tanpa suara, hanya diiringi desiran angin dingin yang menusuk tulang. Di belakang mereka, panji-panji hitam berlapis perak berkibar, simbol kerajaan Abyssus Tenebris yang kini datang menuntut balas. Di dalam benteng utama, Rio berdiri di balkon tertinggi. Matanya menatap ke kejauhan, menembus lautan pasukan yang bergerak seperti gelombang maut. Aura mencengkam semakin mendekat. Jantungnya mulai berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena inilah saat yang telah ia tunggu. Dari balik bayangan di belakangnya, suara familiar terdengar. Dia kembali lebih cepat dari yang kita kira, Rio. Krepa muncul dari kegelapan. Tubuhnya menyatu dengan bayangan di sekelilingnya. Matanya menyipit tajam, memperlihatkan pasukan yang semakin mendekat. Rio tidak menjawab. Ia sudah menduga hal itu akan terjadi. Namun, tidak menyangka Azaret akan bergerak secepat itu. Angin kencang berhembus membawa suara bisikan dari ribuan arwah yang merintih. Di kejauhan, bayangan hitam mulai membentuk sosok yang lebih besar, sosok yang menunggangi kuda berkaki api. Azaret, bisik Rio pelan, matanya menyala dengan semangat pertempuran. Guntur membelah langit, tanah bergetar. Di luar tembok Abyssus Tenebris, ribuan prajurit bayangan berdiri tegak, menghadap ke arah benteng yang dulu milik mereka. Mata mereka kosong, tapi aura kegelapan yang mereka pancarkan bagaikan gelombang kematian yang merambat perlahan. Di tengah mereka,
seekor kuda raksasa berapi merah menginjak tanah. Setiap hentakan kakinya membuat tanah terbelah, mengeluarkan uap hitam yang menyelimuti udara. Di atasnya duduk seorang pria bertubuh besar dengan jubah hitam yang berkibar seperti sayap iblis. Wajahnya penuh kebencian, matanya menyala merah, berkilauan seperti dua bara api neraka yang siap melahap apapun yang menghalangi jalannya. Taringnya terlihat saat ia menggeram marah, lalu ia mengangkat tangannya ke udara. Siapa yang telah berani mengambil kerajaanku? Suaranya menggelegar seperti guntur, membuat tanah bergetar dan tembok benteng bergetar hebat. Bahkan, prajurit yang berdiri di atas tembok merasakan lutut mereka gemetar, tapi Rio tidak pernah gentar. Ia melangkah ke atas benteng, berdiri tegak di tepiannya, dan menatap langsung ke arah Raja Azaret. Akulah sang penguasa bayangan. Hening. Sesaat angin berhenti berhembus, lalu tertawa rendah terdengar dari Raja Azaret. Berani sekali kau bocah asing. Aku berikan penawaran baik untuk bergabung, tapi inilah jawabanmu. Azaret menarik nafas dalam, lalu menggeram penuh marah. Akan aku remukkan tulangmu dan menjadikan jiwamu sebagai dari pasukanku. Gelombang kekuatan memancar dari tubuhnya, membuat tanah di sekelilingnya retak dan pepohonan terbakar seketika. Tapi Rio tetap tersenyum tipis. Coba saja jika kau bisa. Azaret mengangkat tangannya. Tiba-tiba dunia seolah gelap. Pasukan bayangannya mulai maju dengan langkah yang berat. Tanah bergetar. Suara teriakan perang mulai menggema di udara. Krepa bergeser ke samping di sisi Rio. Inilah saatnya Rio. Pertarungan sesungguhnya telah dimulai. Dan perang yang akan mengguncang dunia Mara pun dimulai, tapi tanpa peringatan lebih lanjut. Bola api kegelapan meluncur dari garis depan pasukan Azaret dan membombardir tembok Abius Tenebris. Ledakan dahsyat menghantam batu-batu besar, menghancurkan sebagian tembok dan membuat pecahan puing terlempar ke udara. Asap tebal naik ke langit, bercampur dengan hujan api yang masih turun dari awan gelap di atas mereka. Semuanya bertahan! Teriak seorang prajurit marah sebelum terlempar ke belakang oleh gelombang ledakan. Di atas benteng, Rio masih berdiri tegak, wajahnya tanpa ekspresi. Angin kencang mengibarkan jubah hitamnya saat ia menatap pasukan musuh yang berbaris seperti gelombang hitam tak berujung. Di sebelahnya, Garroth, salah satu komandan terbaiknya, menghunus pedang dan mengangkat ke udara. Semua pasukan bersiap! Busur ditarik, tombak diangkat, dan pedang bersinar tajam di bawah cahaya petir. Para prajurit Mara sudah menunggu momen tersebut. Di kejauhan, Raja Azaret mengancungkan pedangnya ke langit. Hancurkan mereka semuanya! Dengan petikan perang yang menggema, ribuan pasukan bayangan berlari maju. Tanah bergetar, debu berhamburan ke udara, dan suara ribuan langkah kaki bergemuruh seperti guntur yang mendekat. Langit dunia Mara berubah merah darah. Di dalam benteng, para prajurit Mara telah menyiapkan jebakan. Dari atas tembok, Rio mengangkat tangannya. Tunggu sampai mereka mendekat. Perintahnya dengan suara dingin dan tegas. Para pemanah menunggu di atas menara. Tangan mereka kokoh memegang busur dan anak panah yang dilumuri racun perak. Suara langkah kaki musuh semakin mendekat. Lebih mendekat. Lebih dekat lagi. Rio mendadak mengayunkan tangannya ke bawah. Sekarang! Ratusan panah meluncur dari menara benteng dengan kecepatan mengerikan, menembus dada, kepala, anggota tubuh pasukan bayangan. Jeritan mulai memenuhi udara, namun mereka terus maju tanpa rasa takut. Jebakan api meledak tepat di barisan depan musuh, menghancurkan tubuh-tubuh mereka dalam jebakan api neraka.
Banyak yang terbakar, tetapi mereka tetap bangkit dan terus menyerang. Rio mulai mencabut senjatanya. Matanya bersinar dengan api pertempuran. Tidak ada lagi waktu untuk menunggu. Semuanya, serang! Pasukan Mara berhamburan keluar dari benteng, bertemu langsung dengan gelombang musuh yang mengamuk. Dan pertempuran besar akhirnya dimulai. Benturan senjata memenuhi udara, pedang beradu, tombak menusuk, tameng hancur berantakan. Ledakan demi ledakan terjadi, membuat medan pertempuran penuh dengan api dan reruntuhan. Darah mengalir di tanah yang hancur, mayat-mayat berserakan. Beberapa masih bergerak meski kehilangan anggota tubuh. Pasukan bayangan Azaret lebih kuat, tetapi mereka kelelahan setelah perjalanan panjang. Sebaliknya, pasukan Mara memiliki keuntungan bertahan. Di sisi kiri benteng, Krepa bertarung melawan sekelompok makhluk kegelapan. Cakarnya mencabik mereka dengan kecepatan mengerikan, sementara matanya menyala ganas. Sah, kalian bukan tandinganku. Hehehe. Ucapnya sebelum menerjang dan mencabik kepala salah satu musuh dengan cakarnya. Darah hitam menyembur ke udara. Di sisi lain, Rio bertarung dengan ganas, menebas siapa saja yang berani mendekatinya. Ia membelah 3 musuh dalam satu ayunan, lalu melompat ke belakang sambil menghindari serangan tombak yang mengarah ke dadanya. Terus maju, jangan biarkan mereka mendobrak gerbang. Namun, meskipun pasukan Mara bertahan dengan gigih, gelombang musuh terus berdatangan tanpa henti. Mereka bukan makhluk hidup. Mereka tidak merasakan takut, sakit, ataupun lelah. Dan perlahan-lahan, pasukan Rio mulai kewalahan. Di tengah kekacauan, Azaret melihat peluang. Dari atas kudanya, ia mengangkat tangan ke langit. Awan hitam berputar dengan cepat. Petir menyambar di belakangnya, menciptakan siluet mengerikan dari sosoknya. Sekarang, habisi mereka! Namun tiba-tiba, sebuah bola api raksasa meluncur ke arah benteng, siap menghancurkan segalanya. Rio mengeraskan rahangnya, kemudian ia melompat ke udara, pedangnya menyala terang, dan pertempuran pun memasuki babak baru yang lebih mengerikan. Langit bergetar disambar petir berwarna ungu tua yang menyambar tanpa henti. Azaret mengangkat tangannya yang bersarung baja, kemudian, semuanya berhenti! pasukan bayangan yang tadinya mengamuk kini diam di tempat. Gerakan mereka terhenti, tubuh-tubuh mereka membatu, mata kosong mereka menatap lurus tanpa ekspresi. Suara peperangan yang tadinya membahana hilang. Hanya ada angin yang berputar di atas medan perang, membawa debu, darah, dan sisa-sisa kehancuran. Rio yang berdiri dengan nafas memburu, memperhatikan gerak-gerik Azaret. Azaret melangkah maju perlahan, menaiki reruntuhan gerbang yang hancur. Matanya berkilat merah penuh kebencian yang tidak terbentung. Aku sudah muak dengan ini. Suaranya dalam dan berat, menggema di udara. Ia menarik nafas yang dalam, menatap Rio dari atas dengan tatapan dingin dan penuh penghinaan. Kita selesaikan dengan cara yang lebih terhormat. Tanah bergetar saat Azaret mencabut pedangnya. Bilah hitam panjang berkilauan di tangannya, mengeluarkan asap hitam pekat yang berputar-putar seperti bayangan hidup. Aku menentangmu. Kau dan aku, pemenangnya, mengambil segalanya. Keheningan menyelimuti medan perang. Semua pasukan, baik dari pihak Rio maupun Azaret, terdiam. Mata mereka tertuju pada 2 sosok yang kini berdiri berhadapan. Darah, kehancuran, dan api yang masih berkobar di sekitar mereka menjadi saksi bahwa ini bukan lagi sekedar peperangan. Ini adalah pertarungan antar 2 raja. Rio menyipitkan matanya. Ia tidak menjawab dengan segera, hanya menatap musuhnya dengan penuh ketegangan. Pemimpin, jangan lakukan ini. Dia bukan lawan yang bisa diremehkan. Garot melangkah maju, wajahnya penuh kekhawatiran. Krepa mendesis marah, cakarnya bergetar penuh emosi. Sah, kita bisa mengalahkannya bersama-sama.
Kau tidak perlu bertarung sendiri, Rio. Namun, Rio hanya tersenyum tipis. Ia menoleh ke arah pasukannya. Mata hitamnya bersinar dalam kegelapan. Tidak, ini adalah pertarungan yang harus aku hadapi, Krepa. Garot mengepalkan tangannya. Krepa menggeram, tetapi ia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengubah keputusan Rio. Angin bertiup kencang. Debu dan abu berputar di medan perang, membawa aura mencengkam yang semakin pekat. Rio melangkah maju, kakinya menghancurkan pecahan batu saat ia menaiki puing-puing yang mengarah ke Azaret. Ia berdiri di puncak reruntuhan, menghadap musuhnya tanpa ragu. Baiklah, Azaret, aku terima tantanganmu. Azaret langsung menyeringai. Petir menyambar di antara mereka, seakan langit sendiri merasakan ketegangan yang membara. Dua pimpinan berdiri berhadapan, dua raja, dua pedang terhunus. Duel yang akan menentukan nasib Abius Tenebris akan segera dimulai. Langit menggelegar, awan hitam berputar liar di atas Abisus Tenebris. Cahaya merah dari api yang masih menyala berkedip-kedip, menciptakan bayangan menyeramkan di tanah berbatu. Angin dingin menerpa medan perang, membawa bau darah, asap, dan kehancuran. Di tengah reruntuhan gerbang utama, sebuah lingkaran arena berbentuk. Pasukan di kedua sisi berdiri diam. Di satu sisi, para prajurit Mara menatap pemimpin mereka dengan mata penuh harapan dan ketegangan. Di sisi lain, pasukan bayangan Raja Azaret berdiri kaku seperti patung. Tubuh mereka berselimut kabut hitam. Mata mereka kosong namun mengintimidasi. Keheningan mencekam. Azaret menghentakkan kakinya ke tanah, menimbulkan getaran halus di sekitar area. Tidak ada yang perlu ikut campur. Suaranya bergema, dalam dan penuh ancaman. Rio melangkah maju, langkahnya tegas namun hati-hati. Tatapan matanya lurus ke lawannya, menembus aura mengerikan yang menyelimuti tubuh Azaret. Di antara pasukan Mara, Krepa mendesis pelan, tubuhnya mulai menegang. Hati-hatilah, Rio. Azaret menyeringai kejam. Ia mengangkat pedang hitamnya tinggi-tinggi. Bilahnya panjang, kasar, berlumuran bayangan yang terus berputar seperti kabut yang hidup. Aura gelap menyelimutinya, membuat udara di sekitar semakin berat. Bersiaplah untuk mati, bocah asing. Rio menggenggam pedangnya lebih erat. Ia tahu pertarungan ini bukan sekedar duel biasa. Ini adalah pertarungan hidup dan mati, tanpa peringatan. Azaret menghempaskan pedangnya ke tanah. Dari retakan yang terbentuk, kabut hitam menyembur keluar dari air bah, menelan seluruh area dalam kegelapan pekat. Rio terbatuk, matanya berusaha menembus kabut tersebut. Namun, Apa ini? jeritan tiba-tiba menggema di kepalanya. Rio, tolong aku, tolong kami. Sosok samar-samar muncul di hadapannya. Penduduk desa yang pernah ia selamatkan, prajurit Mara yang gugur. Mereka berlumuran darah, mata mereka penuh kesedihan dan kepedihan. Kau gagal menyelamatkan kami. Ini semua salahmu, Rio. Rio merasakan sesuatu menusuk dadanya, bukan luka fisik, melainkan rasa bersalah yang mengiris jiwanya. Tidak, hentikan. Ia menghunus pedangnya, menebas ke arah bayangan tersebut. Namun, serangannya hanya mengenai udara kosong. Terjebak dalam ilusi sendiri kah? Pukulan telak menghantam dadanya. Rio terlempar ke belakang, menghantam puing-puing dengan keras. Pasukan Mara langsung bersiap. Pemimpin! Krepa mencakar tanah dengan gusar, matanya penuh kekhawatiran. Bangun, Rio. Rio terhuyung, darah mengalir dari sudut bibirnya. Ini buruk. Rio kembali mengatur nafas, mengabaikan rasa sakit yang menjalar di tubuhnya. Kalau terus begini, aku akan kalah sebelum sempat menyerang. Ia kemudian memejamkan mata.
Sial, fokuslah Rio. Jangan biarkan ilusi itu mengendalikanmu. Ia mulai meraba dunia di sekitarnya, bukan dengan mata, tetapi dengan insting. Dari dalam kabut, Azareth muncul kembali. Pedang hitamnya berkelebat ke arah Rio, siap menebasnya dalam sekali serangan. Namun kali ini, Rio berhasil menangkisnya. Azareth kemudian mengangkat alisnya. Menarik kau bocah asing. Rio tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia membalas menyerang dengan serangkaian tebasan yang cepat. Percikan api berhamburan di udara. Setiap kali pedang mereka bertemu, suara benturan logam menggema. Tanah di sekitar mereka mulai retak akibat tekanan energi yang dilepaskan. Azareth terus mendesak, mengayunkan pedangnya dengan kekuatan brutal. Namun, Rio tidak mundur. Ia mengerahkan seluruh kecepatannya, menghindari setiap serangan dengan presisi mengerikan. Puing-puing bertebangan di sekitar mereka. Para prajurit hanya bisa menyaksikan duel itu dengan mata terpaku. Ini bukanlah lagi pertarungan biasa. Ini adalah pertempuran antara dua kekuatan besar, dan hanya ada satu yang akan bertahan. Rio mengayunkan pedangnya dengan keras, menciptakan gelombang energi emas yang meledak di tanah, menghancurkan reruntuhan di sekitarnya. Batu-batu berterbangan, angin badai yang dihasilkan dari serangan membuat pasukan di kejauhan terhuyung mundur. Di seberang area, Azareth melompat ke belakang, mendarat di atas puing-puing dengan gerakan ringan, seolah tidak terpengaruh oleh kekuatan luar biasa Rio. Lalu, senyuman mengerikan terbentuk di wajahnya. Bangkitlah, para prajurit bayanganku. Azareth menancapkan pedang hitamnya ke tanah. Tanah di bawah kaki mereka bergetar hebat. Dari retakan yang terbentuk, asap hitam menyembur keluar, membentuk sosok-sosok menyeramkan dengan mata merah membara. Puluhan pasukan bayangan merangkak keluar. Tubuh mereka kurus seperti mayat, namun bergerak dengan kecepatan kilat. Mereka mulai menerjang Rio dari segala arah. Kau pikir ini cukup untuk menghentikanku? Rio mengerahkan kekuatannya. Kedua tangannya mencengkram pedangnya dengan erat, lalu menghunus pedangnya tinggi ke udara. Api marah! Cahaya emas menyala terang, memancar dari tubuh Rio seperti ledakan matahari. Pasukan bayangan menjerit kesakitan saat tubuh mereka terbakar habis, berubah menjadi abu dalam hitungan detik. Kabut hitam mulai menghilang, menyisakan tanah yang terbakar. Azareth menggeram, wajahnya mulai menegang. Menarik, tapi itu belum cukup, bocah asing. Ia kemudian mengangkat pedangnya tinggi ke udara, dan kali ini Pusaran abadi. langit mendadak berubah. Pusaran hitam raksasa muncul di atas mereka, berputar dengan kecepatan luar biasa. Tiba-tiba, ribuan tombak bayangan jatuh dari langit. Sial! Rio mencoba menghindar, berlari di antara hujan tombak. Namun, beberapa di antara yang mengenai tubuhnya. Darahnya menetes ke tanah, membasahi jubahnya yang telah terkoyak. Namun, ia masih berdiri. Mata Rio menyala dengan tekad yang tidak tergoyahkan. Rio menghapus darah dari bibirnya. Cukup untuk bermain-main. Ia menatap Azareth dengan fokus yang tajam. Kemudian, ia melihatnya, melihat sebuah celah. Setiap kali Azareth menyerang, ada jeda sepersekian detik sebelum ia menggunakan kekuatan bayangannya lagi. Sebuah ritme tak kasat mata dalam pola serangannya. Itu dia. Ini aku mengerti. Azareth mengangkat pedangnya. Aura kegelapan semakin membesar. Berakhirlah di sini, bocah asing. Ia menerjang dengan kecepatan kilat. Pedangnya berkelebat seperti bayangan yang menelan cahaya. Namun, Kena kau! Rio melompat tinggi ke udara.
tebasan Azaret meleset, hanya menghantam udara kosong. Rio berputar di udara, mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Cahaya emas membara di sekeliling bilahnya, berpendar dengan kekuatan luar biasa. Pedang Bayang Mara. Pedang Rio menebas dada Azaret dengan kekuatan penuh. Ledakan cahaya emas memenuhi area. Gelombang kejut dari serangan itu menghancurkan tanah di bawah mereka, menciptakan kawah raksasa di tengah medan perang. Para prajurit di kejauhan terhuyung mundur, dikejutkan oleh dampaknya. Asap tebal memenuhi udara. Saat cahaya mulai mereda, terlihat sosok Azaret yang berlutut di tengah kawah. Darah hitam menetes dari luka besar di dadanya. Ia terengah-engah, namun ia tersenyum. Kau pikir ini sudah berakhir, bocah? Rio membelalak. Dari dalam tubuh Azaret, energi hitam mulai membentuk sesuatu. Kau tidak tahu siapa sebenarnya yang kau hadapi, anak asing. Langit mulai bergetar. Dari kejauhan, pasukan Mara terdiam. Mereka menatap dengan ngeri saat sesuatu yang besar dan gelap mulai muncul dari dalam tubuh Azaret. Krepa mendesah tajam. Ini belum selesai. Dari dalam kawah, sebuah bayangan raksasa mulai terbentuk. Sebuah sosok mengerikan dengan dua mata merah membara. Tubuhnya begitu besar hingga menutupi langit. Bayangan itu hidup. Azaret tertawa dengan keras. Bangkitlah, Dewa Kegelapan. Rio menggertakkan giginya. Ia merasakan tekanan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Apakah ini benar-benar akhir dari pertarungan? Ataukah kegelapan baru akan segera dimulai?